Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Farisdio Aseva dengan NPM 21082602667. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan saya tentang RESPI. Pada blok RESPI tentang efusi pleura. Pertama ada definisi, efusi pleura adalah kondisi penumpukan cairan abnormal di rongga pleura, yaitu ruang antara pleura visceral dan parietal yang terjadi akibat gangguan keseimbangan produksi dan absorpsi cairan pleura. Lalu yang kedua untuk etiologinya, yang pertama ada penyebab transudan, kegagalan kongestif, sirosis hepatis yaitu asites menyebabkan hidrotoraks, lalu ada sindrom nefrotik, hipoalbuminemia, dialisis peritoneal. Lalu ada penyebab eksudatnya, yaitu infeksi, keganasan, emboli paru, dan penyakit autoimun dan pankreatitis. Lalu bisa juga terjadi karena trauma. Yang ke- Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan cairan. Yang pertama ada transudat, eksudat, empiema atau pus, hemotoraks atau darah, kilotoraks atau cairan limfe kaya trigliserida. Lalu ada kriteria light digunakan untuk membedakan transudat dan eksudat. Efusi dikatakan eksudat bila memenuhi besar sama dengan satu dari kriteria berikut. Yang pertama ada rasio protein pleura atau serum lebih dari 0,5, lalu ada rasio LDH pleura atau serum lebih dari 0,6, lalu ada yang ketiga ada LDH pleura lebih dari 2/3 batas atas normal LDH serum. Lalu untuk gejala klinisnya sesak nafas, nyeri dada pleuritik, batuk kering, demam bila ada infeksi, lalu ada penurunan suara nafas. Lalu untuk cara menegakkan diagnosisnya, yang pertama ada anamnesis, yaitu ada sesak progresif, riwayat gagal jantung, TBC atau kanker, lalu ada demam, biasanya nyeri dada, lalu ada riwayat trauma. Pada pemeriksaan fisik, pada inspeksi dijumpai asimetri gerak dada, lalu pada palpasi fremitus menurun, lalu perkusi peka, lalu ada auskultasi, suara nafasnya menurun. Lalu pada pemeriksaan penunjang pada fototoraks biasa ditemukan sudut costophrenikus menumpul. Lalu USG toraksnya deteksi cairan minimal. Lalu pada torakosentesis analisis cairan protein LDH pH LDH-pH glukosa sitologi. Lalu CT scan bila dicurigai keganasan. Lalu pada farmakologis atau pengobatan, jika dia tren sudat, misalnya gagal jantung, bisa diberikan furosemid 20-40 mg oral per intravena. Dapat ditingkatkan bertahap. Lalu ada spironolakton 25-100 mg per hari bila sirosis. Lalu yang kedua ada eksudat, infeksi parapneumonik effusion, yaitu bisa diberikan ceftriaxone 1-2 gram intravena per hari. Bisa juga ditambahkan azitromisin 500 mg intravena per oral per hari. Lalu jika efusi pleura TB bisa diberikan OAT kategori 1 yaitu 2-HRZE yang hanya isoniazid 5 mg per kilogram berat badan, lalu R-rifampicin 10 mg per kilogram berat badan, lalu ada Z-nya pyrazinamid 25 mg per kilogram berat badan, lalu etambutol E-nya 15 mg per kilogram berat badan. Lalu bisa juga diberikan kortikosteroid untuk tapi ini opsional. Prednison 0,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 4-6 minggu. Mungkin ini referensi yang saya gunakan bisa dilihat di kiri bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.